Selamat sore semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Lutfi SEMSC selaku dosen pengampu mata kuliah akuntansi perpajakan. Sini perkenalkan, nama saya Rukmawati Panjaitan dengan NIM C0D023022 dari Prodi Perpajakan kelas G. Sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Adapun rumusan masalah, yang pertama, apa pengertian biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak? Yang kedua, apa saja jenis-jenis biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak? Dan ketiga, bagaimana contoh jurnal biaya dibayar di muka? Materi yang pertama yaitu pengertian biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Biaya dibayar di muka adalah biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang akan digunakan oleh perusahaan. Biaya ini dicatat sebagai aset karena manfaatnya akan diterima di masa depan, bukan langsung menjadi beban pada saat pembayaran. Dalam konteks akuntansi pajak, biaya dibayar di muka adalah pajak atau biaya yang sudah dibayar terlebih dahulu untuk periode berikutnya, sehingga belum menjadi beban pada periode berjalan dan harus diamortisasi sesuai masa manfaatnya. Contohnya adalah pajak penghasilan atau PPh yang dibayar di muka dan menjadi kredit pengurang pajak pada akhir tahun atau akhir bulan. Biaya dibayar di muka biasanya dikelompokkan ke dalam aset lancar. Yang pertama, asuransi dibayar di muka. Yang kedua, sewa dibayar di muka. Dan tiga, pajak dibayar di muka. Selanjutnya, pajak dibayar di muka adalah pembayaran pajak yang dilakukan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga, serta pembayaran pajak yang dilakukan secara langsung oleh wajib pajak yang dapat dihitung sebagai pengurang dari pajak terutang PPh. Pajak dibayar di muka yang pertama ada PPh pasal 22, adalah pajak penghasilan yang dipungut di muka dalam tahun berjalan oleh pemungut pajak tertentu ketika wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap melakukan transaksi jual beli barang tertentu kepada badan-badan tertentu. Kedua, ada PPh pasal 23, adalah pajak atas penghasilan berupa dividen, bunga, royalti, dan imbalan jasa tertentu. PPh ini merupakan pembayaran pajak di muka yang pada umumnya dapat dikreditkan pada SPT tahunan oleh wajib pajak yang menerima penghasilan, kecuali atas PPh yang bersifat final, yaitu bunga simpanan yang dibayarkan koperasi. Memotong PPh pasal 23 adalah badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri. Selanjutnya ada PPh pasal 24, yaitu mengatur bagaimana wajib pajak dalam negeri dapat mengkreditkan pajak penghasilan yang telah dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan yang mereka peroleh dari luar negeri terhadap PPh terutang di Indonesia. Ada juga PPh pasal 25, yaitu sistem perpajakan yang menganut prinsip confis to pay, yang berarti bahwa wajib pajak diharapkan membayar pada saat yang paling menguntungkan dirinya. Salah satu contohnya adalah membayar angsuran pajak setiap bulan. Mengatur tentang perhitungan besarnya angsuran bulanan yang harus dibayar oleh wajib pajak sendiri dalam tahunan berjalan. Besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan tahunan pajak. PPh pasal 25, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut SPT pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan 1. Ada pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam PPh 21 dan PPh 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud pasal 22. Yang kedua, pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Materi yang selanjutnya PPh penjalan tanah atau bangunan.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh dari penjualan tanah dan atau bangunan merupakan objek pajak penghasilan. Namun pengenaan pajaknya bersifat final, yang artinya PPh yang telah dibayar tidak dapat dikreditkan dengan PPh terutang pada akhir tahun pajak. Selanjutnya, jenis-jenis biaya dibayar di muka dalam akuntansi pajak. Yang pertama ada asuransi dibayar di muka, yaitu premi asuransi yang dibayarkan untuk periode yang akan datang, seperti asuransi kesehatan, asuransi kendaraan, atau asuransi properti. Biaya ini dicatat sebagai aset dan akan diamortisasi selama periode pertanggungan. Yang kedua ada sewa dibayar di muka, yaitu pembayaran sewa untuk ruang atau properti yang dilakukan sebelum periode sewa dimulai. Biaya sewa ini akan diakui sebagai biaya sewa selama masa sewa yang sesuai. Yang ketiga ada biaya iklan dibayar di muka, yaitu pengeluaran untuk iklan atau promosi yang dibayarkan di muka untuk kampanye yang akan dilaksanakan di masa depan. Biaya ini akan diakui sebagai biaya sesuai dengan periode iklan yang berlangsung. Yang keempat ada biaya langganan dibayar di muka, yaitu pembayaran untuk langganan majalah, jurnal, atau layanan online yang dilakukan di muka. Biaya ini akan diakui sebagai biaya selama periode langganan. Yang kelima ada biaya perawatan dan pemeliharaan dibayar di muka, yaitu pembayaran untuk layanan perawatan atau pemeliharaan yang akan dilakukan di masa depan. Biaya ini akan diakui sebagai biaya sesuai dengan periode layanan yang diberikan. Keenam ada biaya pelatihan dan pendidikan dibayar di muka. Pengeluaran untuk program pelatihan untuk pendidikan yang akan dibayarkan di muka diakui sebagai biaya selama periode pelatihan berlangsung. Ketujuh ada biaya lainnya dibayar di muka, yang mencakup berbagai jenis biaya lain yang dibayarkan di muka, seperti biaya konsultasi, biaya pengacara, atau biaya layanan profesional lainnya yang akan diterima di masa depan. Berikut ada contoh jurnal biaya dibayar di muka. Soalnya itu Doni membeli polis asuransi setahun untuk bisnis dengan biaya 1.800.000. Doni membayar di muka dan menggunakan asuransi sepanjang tahun. Saat Doni membeli asuransi, debit akun biaya dibayar di muka untuk menunjukkan peningkatan aset dan kreditkan akun kas untuk menunjukkan hilangnya uang tunai. Dapat dilihat pada gambar tersebut. Setiap bulan sesuaikan akun dengan jumlah polis yang akan digunakan. Karena polis berlaku 1 tahun, bagi total biaya 1.800.000 dengan 12. Jadi dapat 150.000 untuk setiap bulannya. Jadi biaya 150.000 dari asuransi dengan debit kurangi akun biaya dibayar di muka dengan kredit. Maka setiap bulan hingga polis digunakan dan akun aset kosong. Kesimpulan dari materi presentasi saya pada hari ini yaitu biaya dibayar di muka adalah pembayaran di awal untuk barang atau jasa yang manfaatnya akan diterima di masa depan. Menurut BSAK nomor 9, dicatat sebagai aset lancar di neraca saat pembayaran, bukan sebagai beban. Beban baru diakui secara bertahap di laporan laba rugi sesuai manfaat atau penggunaan. Karakteristik utamanya yaitu manfaat diterima bertahap di periode mendatang sehingga perlu diamortisasi atau dibebankan sistematis. Contohnya yaitu sewa dibayar di muka, asuransi, gaji, dan pajak dibayar di muka. Baiklah, terima kasih. Saya ucapkan mohon maaf bila ada kata yang salah.